Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini masih soal Tom Lembong yang ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan dengan kasus impor gula pasir sebesar 400 miliar yang dirugikan negara dirugikan sekitar 400 miliar. Nah, gimana nih tanggapan atau mungkin ekspresi sahabatnya Pak Anies tahu sendiri kan, Tom Lembong ini adalah sohibnya, bestinya, juru bicaranya Pak Anies waktu maju ke Pilpres kemarin. Dia sangat getol sekali mempromosikan atau menyanjung-nyanjung Pak Anies Dan dulu itu memang korupsi itu jadi menterinya Pak Jokowi tapi dia dipecat karena kerjanya nggak beres kata Luhut. Luhut sudah membongkarnya Nah, gimana tanggapan sohibnya Pak Anies ini? Katanya Pak Anies ini terkejut. Gimana ekspresi terkejutnya Dan apakah Pak Anies ini mendukung Tom Lembong jadi tersangka? Masa koruptor didukung Wah, langsung saja kita simak video-videonya reaksi Pak Anies ketika mengetahui Tom Lembong jadi tersangka. Kira-kira nanti di kampanyenya dulu itu ada iuran dari Tom Lembong atau tidak Iurannya dari mana kira-kira Oke, langsung saja kita simak videonya. Detik-detik salah fokus dengan pertanyaan wartawan. Pak Anies, Pak! Pak Anies sudah tahu, Pak! Pak Anies sudah tahu nggak, Pak? Pak Anies, Pak! Pak Anies! Wartawan ini ada aja yang ditanyakan. Anak-anak Abah Terkejut yang pada ngumpet, nongol. Nih, Abahmu sudah nongol menjadi garda terdepan dalam membela si Tom Lembong koruptor itu. I still have my trust in Tom. Menurut Abah, dia percaya bahwa Tom itu orang baik, tidak korupsi. Kamu nggak percaya dengan institusi kejaksaan kita? Mereka sudah melakukan penyidikan dan penyelidikan ini pasti sudah lama. Sudah cukup alat buktinya. Mbok prihatin. 400 miliar uang rakyat ditelan. Jangan-jangan ada udang di balik rempeyek ini, guys. Anak-anak jenderal. Bener yang dikatakan Kak Marsha. Untung si Abang nggak jadi presiden. Jangan sampai. Kasihan dengan rakyat Indonesia. Anak-anak jenderal, terima kasih sudah memilih jenderal kita Pak Prabowo. Gebrakan Pak Prabowo untuk membersihkan tikus nakal di Indonesia sudah dimulai. Kita kawal terus kita kawal terus jenderal kita, kawan. Jangan lupa di follow akun ini guys dan berkomentar, difavoritkan dan di share biar anak Abah pada nongol. Menyala terus anak-anak jenderal. Bum, meledak bos. Kalian pernah lihat gak mantan ex-menteri pecatan Pak Jokowi itu saling menguatkan dan saling beri support? Kalau belum pernah melihat ini loh, aku kasih lihat ada salah satu contoh mantan ex-menteri pecatan Pak Jokowi itu saling menguatkan. Coba lihat ini loh, postingan dari siapa itu loh Mari kita baca. Teman-teman semua, terkait penetapan Tom Lembong sebagai tersangka, saya bersahabat dengan Tom hampir 20 tahun. Oh, ini sebagai Jerry ceritanya. Dan mengenalnya sebagai pribadi berintegritas tinggi. Tom selalu prioritaskan kepentingan publik dan ia juga fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit. Tom adalah orang yang lurus, bukan tipe orang yang suka neko-neko. Karena itu, selama karir panjang di dunia usaha dan karir singkat di pemerintahan, ia disegani. Mosok sih, baik lingkup domestik maupun internasional. Uluh, cie.
Kabar ini amat mengejutkan. Walau begitu kami tahu proses hukum tetap harus dihormati. Kami percaya aparat penegak hukum dan pengadil akan menjalankan proses secara transparan dan adil. Kami juga tetap akan memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom. Jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini. Wele, Abah. Temannya Tom ternyata terjerat kasus toh. Walah, kalau kasus Formula E kita buka kembali gimana, Bah? Setujukah Abah kalau Formula E kita buka secara transparan? Seharusnya ini harus dikasih rompi juga agar bersatu kembali dan menjadi sahabat sejati. Anak Abah komentar. Gara-gara bocah ini nih, kita tahu Tom Lembong. Gara-gara bocah ini 271T kebongkar. Anies mana Anies? Ganjar mana Ganjar? Senggol nih wapres bocil gua. Meledak. Pantesan menyerukan perubahan. Ini kalau perubahan nih, hari ini nggak jadi tersangka tuh, berubah tuh jadi tersangka, jadi menteri, nggak jadi tersangka lagi, jadi menteri hari ini tuh. Selamat buat Tom Lembong atas rompi barunya. Om Tom Lembong bilang RAWR dong. Apa tuh? Koruptor, Bah. Koruptor. RAWR itu koruptor. Iya tuh. Maling uang rakyat. Yo, nek ora dong RAWR itu apa? Yo. Kapan lo si Abah ini dikasih skin yang baru seperti skinnya Tom Lembong? Iya toh? Bah, pesen ukuran apa? Mau dibuat anti peluru atau anti malu? Tolong Bah, pesen ini agar Kejagung menyiapkan skin yang baru untuk dirimu, Bah. Anak Abah, orang yang kau puja-puja Tom Lembong, orang yang cerdas, bersih, jujur, gak adalah ternyata maling uang negara alias uang rakyat. Bah, kapan lo kamu upgrade ke skin yang baru ini? Mau orange atau pink? Terus ukurannya ini apa, Bah? Terus kegunaannya mau yang anti peluru atau anti malu? Tolong tulis di kolom komentar ya, Bah, agar dibuatkan Pak Kejagung. Dunia perpolitikan makin seru lagi. 4 jam yang lalu postingan CNN itu, Thomas Lembong kena angkut KPK gara-gara korupsi gula. Memang seru sekarang, seru memang semenjak Pak Prabowo ini, memang seru pokoknya. Tapi ya, setelah aku pikir-pikir, pernah juga lah Pak Jokowi bilang, kalian hati-hati ya, sudah saya tandai nama kalian. Kurasa memang namanya tuh sudah dikantongi sama Jokowi gitu kan. Dia maratonkan apa? Dia serah terimakan ke Prabowo, biar Bapak Prabowo yang mengeksekusi, gitu nggak sih? Abah pada ngumpet yang kemarin muja-muja, termasuk yang dipuja Tom Lembong. Sekarang terkena kasus koruptor 2015-2016, kasus gula, bos. Memang kualitas kemampuan berpikirnya anak Abah ini memang minim. Jadi mereka itu nggak paham mana pemimpin yang berkualitas, mana pemimpin pecatan. Yang mereka pilih, mereka itu hanya mengandalkan antara suka dan tidak suka. Bukan berdasarkan rekam jejak untuk memajukan bangsa. Ya mungkin itu karena memang kemampuannya. Nggak salah juga sih. Cuman persoalannya begini.
Coba kalau seandainya itu dibiarkan menang, apa yang terjadi? Apa nggak kacau negara ini? Garongnya banyak. Salam waras. Berita terbaru, Tom Lembong ditangkap karena korupsi. Gimana nih anak-anak Abah? Masih percaya dengan Tom Lembong? Pada waktu Pilpres kemarin, Tom Lembong digadang-gadang bisa untuk perubahan bangsa Indonesia. Tetapi Luhut mempunyai feeling yang luar biasa. Luhut mempunyai data-data yang akurat tentang Tom Lembong. Dan sekarang sudah terbukti. Tetapi yang tertangkap ini korupsi impor gula. Berbeda dengan Tom Lembong yang mempunyai tambang ilegal. Apakah ini yang diharapkan? Manusia-manusia seperti ini yang akan memimpin bangsa Indonesia ini? Jangan percaya dengan mulut-mulut manis. Wajah ganteng, kalem, tutur bahasanya bagus, smart. Tapi kenyataannya apa? Koruptor. Ya maaf ya, dari awal saya juga tidak suka dengan Tom Lembong, karena dia menjual bangsa ini kepada Amerika. Oke? Hati-hati, tanggal 20 Oktober Pak Prabowo dilantik. Hati-hati kalian. Sampaikan kepada mereka, penyusup yang 6 orang tentang saya. Ya, jika dia berbicara itu yang disampaikan Pak Prabowo, nanti saya tahu yang sendiri. Tanggal 20 Oktober, Prabowo bersih-bersih dari koruptor-koruptor. Hati-hati kalian. Intimidasi silakan. Kita lihat roda berputar. Roda di bawah, kadang di atas, kadang di bawah. Saatnya masyarakat di atas. Kalian ingat menantu Pak Jokowi makan roti 400.000 sampai dihujat seluruh Indonesia. Dan ternyata itu adalah kode dari Mas Kaisang bahwa ada korupsi impor gula 400 miliar. Dan tersangkanya Tom Lembong. Kena kan? Nah, jadi ngeri nih. Kemarin Mbak Erina di rumah sakit mewah pakai VVIP pas lahiran. Ini jangan-jangan kode ada korupsi di BPJS. Semoga cepat terungkap.
minggu depan Pak Anies dilantik jadi Menteri Luar Angkasa. Yo parah. Parah iki ngece iki jenenge iki ngece iki. Kowe jan parah kowe, Kang. Kowe parah kowe. Lah kok Anies jadi Menteri Luar Angkasa ki ndasmu kuwi. Kok iso iki lho? Iki jarane enak-enak, Kang. Wis fokus ke Pilkada Kalimantan Timur, pemilihan gubernur Kalimantan Timur. Jangan lupa coblos Pak Rudi Masud dan Pak Seno Aji iki lho. Gacone Pak Prabowo iki lho. Pak Seno Aji, wakil calon gubernur Kalimantan Timur, pasangan Pak Rudi Masud dan Pak Seno Aji lagi. Anak Abah yang paling terabah-abah, Tom Lembong, ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung. Informasi yang beredar, nilai korupsinya nggak tanggung-tanggung, guys. 400 miliar. Untung ya kawan-kawan, si Abah nggak jadi. Model seperti ini bakal jadi menteri. Wahai anak-anak Abah, ditunggu ya ngejenguk di rutan ya. Itu tadi ya, gimana anak-anak Abah yang lain ya. Abahnya sudah ngasih komentar ya, terkejut dan memberikan dukungan penuh terhadap sahabatnya ya, si Tom Lembong. Pasti nanti akan diikuti anak-anak Abah lainnya ya, para pembenci Pak Jokowi. Itu biasanya akan demo berjilid-jilid ya, untuk membebaskan Tom Lembong ya, kemudian menuduh politisasi hukum, seperti itu. Sudah bisa dibaca dan ditebak ya memang. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.